Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Hari ini kita opening di mobil. Gua hari ini pagi ini happy banget, teman-teman. Gua dapat kepercayaan untuk melakukan kolaborasi sama salah satu restoran Chinese modern semi fine dining yang luar biasa ya. Restoran yang punya klaim mereka memiliki bebek packing terbaik di kelasnya. Wow ya. Kira-kira teman-teman apakah sudah penasaran menu kolaborasi apa yang bakal gue bikin di restoran ini? Dan kira-kira restorannya apa ya? Kita lagi menuju ke lokasi tersebut. Pokoknya ini bakal jadi konten yang seru banget. Thank you so much juga teman-teman yang pengen nyobain masakan Chinese yang otentik dan dikemas dalam modernisasi. Harus banget nanti datang ke restoran ini. Pokoknya gua dan tim jalan dulu ke lokasi, kita ketemu lagi nanti kalau udah sampai. Kita udah sampai di lokasinya teman-teman semuanya. Ini dia restoran yang akan berkolaborasi dengan Koko Kuliner, Hong Kong Bay, The Perfect Roaster. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke dalam dapurnya Hong Kong Bay. Let's go. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih ya, hari ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah William yang hari ini akan berkolaborasi dengan kalian Hong Kong Bay. Hari ini kita bakal bikin 2 menu spesial buat Hong Kong Bay ya. Pastinya saya berterima kasih buat tim dapur semuanya yang udah bekerja sama. Nanti kamu sebagai executive chef di Hong Kong Bay juga nanti saya harap menu ini bisa dihafalin dan nanti bisa di-training ke staff-staff kamu ya, para cook dan prepnya ya. Tadi kita udah melakukan sedikit prep, tapi itu prep yang sederhana. Nanti pada saat proses pembuatannya kan ada prep lagi yang harus kita lakukan, motong dan lain sebagainya ya. Oke, hari ini kita ada 2 menu spesial yang akan kita kolaborasi, yaitu Fu Yung Hai yang bener-bener resipi klasik Hakka style ya. Ini resipi dari tahun 80-an, jadi ini resepnya bener-bener otentik dan klasik ya. Dan yang selanjutnya adalah menu spesial kita, nasi goreng siram dengan bebek panggang ya. Preparation-nya udah kita lakukan, jadi langsung aja kita bakal bikin produknya, oke? Thank you semuanya. Yang prepnya, perhatikan dari situ ya? Ya udah, oke yuk. Nah kita pertama ini mau bikin Fu Yung Hai udang dulu. Nanti kalian bikin ikutin aja resipinya ya. Ini kan udah dicatetin. Nanti kalau misalkan hilang atau rusak nanti minta sama Pak Regan aja, resipinya udah ada ya. Oke, telur 2. Kalau aku udah biasa bikin, jadi aku nggak lihat resipi. Nanti kalian bikin lihat resipi nggak ada masalah ya. Sagunya, tepungnya, ya. Posisinya standar dulu aja, jangan sampai munjung. Jadi kita nggak mau Fu Yung Hai kita bertepung ya. Jadi bener-bener teloran banget ya. Terus bawang putih ya, bawang putih, daun bawang, ya masuk. Habis itu bombay ya, bombaynya yang dicop. Oke, bombay chop masuk. Oke, habis itu udang ya, udangnya pakai yang kupas, kita chop. Tapi jangan sampai halus ya, karena kita mau dapetin tekstur crunchy si udangnya. Ya, jadi chop kasar aja. Oke, udangnya masuk. Habis itu kita masukin daging kepiting, telur kepiting ya. Nah ini kalau misalkan kalian makan ke restoran Hakka yang klasik banget ya, ya pasti Fu Yung Hai-nya akan menggunakan telur kepiting dan daging kepiting ya. Mana daging kepiting? Oke. Ya ini daging kepiting suwir masuk. Daging kepiting, telur kepiting, habis itu kita masukin lagi wortel kol ya. Sekira-kira aja, jadi kita bukan bikin bakwan sayur nih, kita bikinnya Fu Yung Hai ya. Jadi hanya untuk crunchy aja. Ya, kalau kalian nanti bikin ikutin resipi nggak ada masalah.
finely chop tapi jangan sampai halus banget ya. Oke, teksturnya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, habis itu langsung kita seasoning ya. Chicken powder, mana chicken powder? Chicken ya, oke, chicken powder masuk. Habis itu mecin ya. Habis itu lada putih mana? Lada epin saja, nggak usah terlalu banyak. Yang terakhir kita punya kecap ikan sama minyak wijen. Mana kecap ikannya? Sama minyak wijen. Minyak wijen kalian pakai yang apa? Oh, pakai yang mahal kalian. Oke, ini bagus minyak wijennya kalian pakai yang mahal. Jadi ini pakainya kurang lebih 1 sendok makan, udah pasti wangi banget ya. Kurang lebih 1 sendok makan. Oke, ya. Nah, udah resipinya seperti ini. Ini klasik Fuyung Hai. Ya, kita aduk, pastiin kita dapat konsistensinya yang pas ya. Jangan cair, jangan kental. Maksudnya nggak pakai air ya? Nggak pakai air, nggak boleh pakai air. Nah, ini very nice. Teksturnya kurang lebih seperti ini. Tuh. Wangi sekali. Wanginya dikira-kira seperti ini. Ya, wangi udang, wangi kepiting, wangi minyak wijen. Ya, jadi ini super otentik ya. Oke, kalau sudah kalian aduk, jangan kelamaan dibiarin, nanti telurnya jadi dingin, dia cair. Nah, nanti kalau cair kalian otomatis harus nambahin tepung lagi, akhirnya jadi bukan Fuyung Hai itu, bakwan, ya kan? Nah, oke, udah kayak gini, langsung kita siapin, nyala ya. Nah, ini kita masukin minyak kurang lebih 3/4 dari wok ya, jadi si minyaknya itu harus agak banyak. Nah, minyak ini seberapa banyak itu nanti ngaruh ke hasil Fuyung Hai, makanya minyaknya harus pas. Jadi nanti minyaknya itu yang ngebentuk si Fuyung Hai. Nah, gitu ya. Nah, minyak kurang lebih segini cukup. Minyaknya panas dulu. Oke, udah panas. Ya, cukup. Kita matiin dulu ya. Jangan takut, turun. Nah, mainin apinya gede kecil. Nah, minyaknya panas banget, kita masukin. Begitu kita masukin dia langsung ngeset. Tuh, langsung ngeset, jadi cakep. Nah, bentuknya kelihatan telur sekali ya, bukan tepung. Oke, begitu udah kita balik, kita biarin sekitar 10 detik. Jadi dia bawahnya ngeset dulu, begitu bawahnya ngeset, baru kita jos lagi. Nah, kalau kalian mau mastiin mateng, ditusuk nggak apa-apa. Kalau kalian udah bisa main feelingnya, mah nggak perlu ditusuk, kalian udah tahu kapan mateng. Nah, kalau udah nggak ada yang mejret keluar, artinya udah mateng. That's it. Oke. Mulus ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Base-nya kita udah bikin ya. Base-nya pakai yang nanas ya. Garlic aja dikit. Kacang polong mana? Oh, nggak ada air. Oh, pakai ini nggak apa-apa. Oke, sausnya nanas. Nih. Nggak usah terlalu bold, jadi kita masih tambahin air sedikit ya. Oke. Ya mungkin 1:1 lah. Sausnya misalkan 3 ladle, berarti airnya 1,5 ladle gitu. Jangan lupa di adjustment, wajib banget ya, mecin, terus kita masukin gula ya, karena kan kita tambahin air, artinya rasanya
turun, harus di-adjust lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang ke nasi goreng siram dengan bebek panggang ya. Sekarang kita bikin nasinya dulu. Ya, nasinya itu super sederhana, nggak pakai topping apapun ya. Cuma nasi ditumis pakai bawang putih. Terus triknya adalah pada saat ngebumbuin seasoningnya nggak usah overpower. Karena nanti rasa yang enaknya kita dapetin dari kuah siramannya. Ya, kita masuk mulai ya. Bawang putih masuk. Ya, garlicnya agak banyak. Telur, daun bawang. Kita nggak masukin protein apapun ya. Ya kurang lebih nasi 200 gram. Langsung kita seasoning ya. Chicken powder, sedikit vitsin, ya, terus kecap ikan dengan minyak wijen. Ini apa kecap ikan ya? Minyak wijen, ya, kecap ikan. Oke, jadi pokoknya kalian ngebumbuin ini asal-asalan bahasanya gitu. Jadi jangan sampai terlalu overpower ya. Yuk. Ya? Iya benar, itu minyak wijen seliter 200.000 bos. Ya tapi kalau kalian ngejarnya otentik dan premium ya pasti ke situ ya. Karena Hongkong Bakery kan memang ngejarnya ke kualitas ya. Ya ini belum di-prepare. Nanti untuk mushroomnya slice tipis banget. Jadi kita cuma pakai champignon sama ini aja. Jamur kuping ya. Karena shiitake kan agak stinky ya, agak strong aromanya kalau nggak semua orang suka. Ya. Oke, kita pakai champignon sama kuping ya. Bawang putih, udang, bakso ikan. Masuk minyak. Bawang putih. Masukin semua ingredient yang udah kita siapin ya. Udangnya 4, bakso ikan kurang lebih 1 butir, terus kita masukin wortel ya. Setelah itu kita masukin jamur kuping dengan champignon sama kuping. Di situ daun bawang. Nah, udah kayak gini aja, kalian tumis. Tadi chicken stock yang udah kita bikin mana? Itu yang udah kita bikin. Iya. Chicken stocknya, resepnya tadi chef kalian udah tahu ya. Oke, kita masukin kurang lebih 1 ladle. Nah, seasoningnya hati-hati karena ini udah ada sedikit season ya. Minyak wijen, kecap ikan, kita tambahin lagi MSG, chicken powder, dikit-dikit banget aja, karena kita nyari tahu rasanya dulu ya. Oke, kita kentalin, kentalnya kental banget. Oke, cabut, plek, kasih bebek slice kalian.
teman-teman semuanya, ini udah beres menu kolaborasi antara Koko Kuliner dengan Hongkong Bay. Di sini gue masak Fuyung Hai yang super klasik Hakka style ya. Ini teman-teman wajib banget coba. Dan di sini gue bersama dengan Chef Jos masak nasi goreng siram. bebek packing andalannya Hongkong Bay. Ini harganya ada di 85.000 dan yang dimasak Chef Jos ini harganya ada di 70.000 rupiah. Jadi teman-teman semuanya yang mau cobain langsung aja datang ke Hongkong Bay.